Nah, orang seperti itu dikategorikan sebagai orang munafik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara Gugum, malam ini kita penelusurannya di Rumah Adat Panjalin. Kayaknya penelusuran malam ini seru deh, karena desa Panjalin ini adalah desa kelahiran saya, dan ternyata di sini ada rumah adatnya. Ini rumah adatnya nih. Nah, ada misteri apa aja di sini? Kita langsung tanya-tanya sama Bapak Iang Saiful Ihsan. Assalamualaikum, Pak. Iya, saya dari Agugum Channel nih, Pak. Pak, ini tuh rumah adat Panjalin ya, Pak? Iya, rumah adat Panjalin berdiri sekitar abad 14 Masehi. Ini abad 14. Wah, udah lama banget nih. Berarti ini berdiri di abad 14 ya, Pak? Wah, udah lama sekali ya, Pak? Rumah adat ini adalah merupakan rumah pertama yang dibangun setelah Babad Alas Rotan. Ini rumah adat Panjalin ini adalah rumah yang pertama dibangun pada abad ke-14, yaitu oleh Raden Sanata dan Nyi Seruni, di mana Raden Sanata dan Nyi Seruni mendapat jodoh yaitu dari keturunan Talaga. Raden Sanata dan Nyi Seruni adalah keturunan dari Kerajaan Cirebon, di mana pembangunan rumah adat ini adalah dibangun dari satu pohon, yaitu pohon jati yang konon katanya pohon itu ada ditebang bukan dipangkas di bawah, tetapi dibelah sampai akhirnya terbangun sebuah bangunan yang sekarang kita kenal dengan sebutan rumah adat. Dari satu pohon dan akarnya masih, yaitu di sebelah sana, sebelah timur kedua, dan tanpa menggunakan alat-alat modern. Oh, jadi pakainya apa tuh, Pak? Nah, menggunakannya adalah hanya dengan logam pada saat itu, tanpa, kalau sekarang itu kan model sugu itu ya, tanpa disugu, jadi hanya dibelah. Kita bisa lihat dari dinding rumah adat ini juga. Pak, ini saya pengen lihat-lihat ke sana, ke dalam boleh, Pak? Oh, boleh. Oke. Saudara Gugum, kita lihat. Pak, ini ada yang saya baru tahu nih, Pak. Ini tulisan apa nih, Pak? Tulisan ini adalah merupakan sebuah ibaratkan wasiat, itu bisa dikatakan sebagai wasiat. Oh, wasiat. Yang dituliskan pada tahun 1950, yaitu adalah untuk bahasa Sunda sih mewanti-wanti kepada keturunan jangan sampai menghanguskan atau istilah menghilangkan dari peninggalan ini. Bahasanya adalah aksara Sunda. Nah, artinya adalah mupus karuhun megat katurunan. Jadi saudara Gugum, ini tuh bahasa Sunda ya, Pak? Tulisan Sunda, aksara Sunda, yang artinya itu apa, Pak, tadi, Pak? Mupus karuhun megat katurunan. Apa itu, Pak, artinya, Pak? Mupus karuhun itu adalah memutuskan, ya istilahnya, Pak, menghilangkan. Mupus itu menghilangkan, karuhun peninggalan zaman dulu, megat katurunan sama dengan memutuskan tali persaudaraan, tali kekeluargaan. Orang yang menghilangkan peninggalan zaman dulu sama dengan memutus dari tali kekeluargaan. Nah, orang seperti itu dikategorikan sebagai orang munafik. Wih, luar biasa nih atusannya nih, Pak. Munafik. Wih, mantap. Pak, sambil duduk, Pak. Ya. Saya ini tertarik sekali, Pak. Saudara Agugum juga pasti penasaran nih, dan mungkin juga ada yang baru tahu nih, Pak. Di sini ada rumah adat nih. Nah, ayo dong berkunjung nih, Panjalin punya rumah adat, ya, Pak. Dan rumah adat ini adalah merupakan salah satu situs yang ada di Kabupaten Majalengka. Dari unsur bangunan hanya satu-satunya rumah adat di Majalengka, di mana rumah adat ini di bawah naungan Balai Pelestarian Cagar Budaya Banten, di mana BPCB Banten ini meliputi dari 4 wilayah. Yang pertama adalah Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Lampung. Nah, saya salah satunya adalah pegawai dari BPCB Banten yang ditugaskan untuk menjaga, melestarikan, memandu setiap pengunjung dalam rangka situs-situs yang ada di Jawa Barat, yaitu di Majalengka. Berarti ini adalah rumah adat satu-satunya di Kabupaten Majalengka ya, Pak? Di Saudara Gugum. Nah, tadi kita udah cerita sejarah tuh ya. Nah, kita sekarang berubah, Pak, ceritanya, Pak. Yang misteri-misteri, Pak.
Ayo, pasti penasaran nih saudara Gugum nih. Gimana nih Pak? Ada misteri apa Pak di sini Pak? Jadi misteri yang sering masyarakat menyampaikan itu diantaranya adalah ada yang pertama ada kayu atau akar mingmang di sini tuh. Akar mingmang itu konon katanya dipercaya oleh masyarakat itu adalah untuk membingungkan orang ketika orang mau berbuat jahat. Nah, jadi ada salah satu warga diantaranya adalah kehilangan dari sepeda atau istilahnya kemasukan dari orang yang mau berbuat jahat, dan orang yang berbuat jahat itu dia merasa bingung keluarnya kemana sampai pernah terjadi pencurian sepeda. Akhirnya yang mencuri itu bolak-balik aja terus, salah satunya itu. Yang kedua, di rumah adat ini konon katanya masih ada nenek moyang kami yang sering kelihatan oleh masyarakat, kalau bahasa Panjalinnya adalah kawenean. Bahasanya adalah kawenean. Ya, kawenean. Nah, diantaranya suka pertama di sini katanya ada Siliwangi, gitu ya, Siliwangi yang sedang duduk, gitu ya. Terus ada suka yang melihat, yang katanya adalah seorang laki-laki yang menggunakan jubah dengan kepala udang-udang, tetapi dia hanya paling senyum. Kalau di dalam juga kadang ada seorang perempuan yang rambutnya panjang, putih panjang, dan konon katanya cerita itu adalah merupakan buyut dari Panjalin, yaitu Nyi Seruni dan Raden Sanata. Oke Pak Yang. Jadi di sini tuh ada penampakan macan Siliwangi ya Pak? Siliwangi, terus laki-laki bersorban, udang-udang, kayak jubah, gitu ya. Atau kadang pakai kampret hitam, itu ya, pakai kampret hitam, udang-udangnya hitam, gitu. Tergantung siapa yang melihat, gitu. Terus di samping itu pula misteri-misteri yang konon cerita rakyat yang terjadi itu diantaranya tidak mau mengambil kayu yang ada di sini, karena ada satu kejadian ketika ngambil kayu di sini pas mau membakar bata atau bahasa Panjalin sih obongan bata, pas pada saat itu obongan nyala semua, tetapi bata itu nggak merah. Nah itu sehingga, dan kayu yang dia ngambil dari sini ternyata masih utuh. Nah itu ada cerita rakyat sampai seperti itu. Tuh. Jadi kalau rumah-rumah karuhun gini itu memang kita harus lestarikan ya Pak. Kita nggak boleh rusak nih, harus dijaga. Oh, terus juga gini Pak, saya ngelihat berarti ini tuh ada hubungannya dengan apa namanya yang kemarin saya kesana tuh buyut Seruni sama Sumur Marikangan ya? Iya, Sumur Marikangan. Jadi hubungan rumah adat dengan makam di sana itu adalah rumah tempat tinggalnya di sini, gitu ya. Di sana itu adalah sebagai astana, artinya sebagai makam dikuburkannya Raden Sanata, Buyut Seruni, dan orang tuanya yaitu Pangeran Syahroni yang dikenal dengan sebutan Mbah Atas Angin dan Nyi Larasati. Sehingga di tempat kuburan itu ada salah satu sumur kecil, ya, salah satu sumur kecil yang disebut dengan Sumur Marikangan. Nah, Sumur Marikangan itu sendiri adalah sumur yang pertama yang pada saat itu dibangun oleh Pangeran Larasati atau Mbah Atas Angin. Sumur Marikangan nih saudaraku. Kayaknya Sumur Marikangan gini, saya ngelihat Buyut Seruni ini atau Mbah Seruni ini kelihatannya dia punya kekuatan magis, yang dimana kekuatan magis itu tuh berupa sebuah pengasihan Pak. Betul nggak Pak itu Pak? Sangat betul sekali. Ketika beberapa pengunjung datang ke sini, termasuk diantaranya adalah majalah misteri, dan dia menyampaikan magic yang ada di rumah adat, yaitu ada Nyi Seruni itu memiliki sebuah magnet yang sangat luar biasa, yaitu adalah kecantikannya yang sangat cantik dan memiliki daya pikat yang sangat tinggi, sehingga dikenal dengan sebutan Ratu Pelet di Pulau Jawa. Ratu Pelet di Pulau Jawa, wih mantep nih. Nah, Nyi Seruni juga pernah diantaranya adalah ditugaskan pada saat itu ketika Suradipa mengatakan bahwa kalau kamu masih keturunan kami, maka buktikan kamu. Coba akhirnya untuk datang ke Alas Roban.
Dan di Alas Roban itu Nyi Seruni mampu untuk menundukkan Raja Alas Roban sehingga sampai terpikat. Nah, itu salah satu di antara magic yang ada di Nyi Seruni itu sendiri. Saudara Agung, ini di sini ada gambar tangan nih Pak. Apa ini Pak? Gambar tangan ini adalah merupakan petunjuk arah. Petunjuk arah yang dulunya itu pernah dipasang di perapatan. Oh, tuh orang perapatan. Nih, khusus orang perapatan nih. Dulu di sini ada petunjuk arahnya nih. Ini Ya, nih. ini. Tahun berapa ini Pak? Kira-kira Pak? Pada zaman kemerdekaan masih dipasang di sana. Oh. Pada zaman Bung Karno lewat ke sini juga ini masih dipasang di sana. Nah, menggunakannya jempol itu adalah merupakan seorang priayi yang menunjukkan kepada tetamu itu adalah dengan bahasa penunjuknya dengan jempol. Jadi mengarahkan seperti itu. Oh, itu. Tuh Saudara Agung. Gitu tuh. Tuh. Iya Pak. Bandung, ini Cirebon, Bandung, Cirebon, kan Raja Galuh ya Pak? Raja Galuh, ya. Peninggalannya masih ada Saudaraku. Nah inilah kalau kita cari tahu tentang sejarah itu kita banyak terkaget-kaget. Ternyata orang-orang zaman dulu juga sudah banyak keahliannya ya Pak. Keahliannya. Oh, Pak, tadi kita penasaran tadi sama apa Pak tadi? Busur Busur panah. Ada busur panah peninggalan pada zaman Nyi Seruni. Nyi Seruni, peninggalan Nyi Seruni, dan bentuknya kayak naga. Kita coba lihat. Oke. Saudara Agung, nih kita lihat nih, tuh ini nih busur panahnya peninggalan Nyi Seruni. Oh. Tuh. Ini bentuknya kayak naga ya Pak? Kayak naga. Ya. Cerita mistisnya apa nih Pak sama busur ini Pak? Jadi naga ini adalah yang menetap di hutan ini yang bisa ditundukkan oleh Raden Sanata. Dan karena penghuni di rumah di hutan rotan ini adalah awalnya adalah seorang perempuan Nyi Seruni, sehingga ini digambarkan naga dengan ada apa namanya semacam Mahkota? mahkota. Oh iya, mahkota. Ada mahkota. Ini mahkotanya. Makanya ada yang mengenal disebutnya adalah ada naga runting. Oh, naga runting. Ya. Misterinya apa nih Pak? Ini. Nah, misterinya ini adalah sebagai penjaga dari alas rotan ini. Ya, penjaga alas rotan, di mana pada saat itu ada beberapa ular yang dibawa masukin ke bubu oleh Raden Sanata ketika babad alas rotan di Panjalin ini. Oh, sampai sekarang suka nampak kan nih Pak ular-ular ini Pak? Kalau kebetulan ada orang melihat, ini biasanya muncul kadang hari Jumat jam 11 biasanya. 11 apa itu? Jam 11 siang muncul kalau ular, kalau Siliwangi biasanya malam, ya. Kalau penampakan yang lainnya adalah malam. Nah, kalau ini adalah sekitar jam 11 menjelang Jumat biasanya. Oh, jadi kalau mau menjelang Jumat ya Pak? Iya. Ini jam 11 siang nih. Kadang-kadang suka ada penampakan nih, gitu. Wah, saya lebih semangat lagi nih Pak. Jadi karena saya juga termasuk warga desa Panjalin juga baru tahu nih Pak. Wah, saya senang nih bisa kenalan sama Pak Iang nih. Pokoknya Agugum. Apa nih Pak? Ini akar mimang yang tadi saya sampaikan untuk membingungkan orang ketika orang mau berbuat jahat. Nah, ini bisa Agum dipegang atau dilihat. Saya nggak berani Pak. Saudara Gugum nih, saya punya cerita nih Pak tentang Oyod Bingmang ini Pak. Ceritanya dulu di Kedongdong Pak. Ya. Ada orang gini, tolong dong lihat ini Oyod Bingmangnya asli apa enggak. Nah saya pegang tuh Pak. Ya. Itu Pak, saya dari Kedongdong pulang ke Penjalin nggak bisa Pak. Ya. Nyasar ke Luwung Kencana Pak. Kencana, ya. Padahal kan Kedongdong Penjalin itu saya udah setiap hari kayak gitu. Makanya saya nggak berani pegang nih saudaraku. Ini Oyod Bingmang nih. Oyod yang bikin kader dia. Padahal pada waktu itu saya cuma megang doang tuh Pak. Iya. Waduh, saya nggak bisa pulang. Ngeblur sumpah. Gitu Pak kalau awal-awal nggak itu. Ngeblur, dari tadi ngeblur. Nggak bohong. Berarti ada isunya nggak? Iya. Udah? Udah, Ya. Oke, saudara Agung, makanya saya nggak pernah mau berani pegang. ngeblur lagi. Jadi ini Agum yang tadi saya ceritakan yang namanya oyod memang atau akar kamimang gitu ya. Kata orang Panjalin itu akar mimang. Nih Pak,
saya nih. Jadi makanya saya trauma nih Pak. Saya nggak berani pegang nih Pak. Jangan sampai saya pegang, saya nggak bisa pulang. Saya takut nggak bisa pulang, saudaraku. Soalnya ini pengalaman yang benar-benar nih. Saya di Kedongdong, saya nggak bisa pulang. Malah nyusulnya ke Lubung Kencana. Padahal dari Kedongdong ke Penjarin tinggal lurus doang. Oke saudaraku, gue mau misterinya banyak nih. Ayo jangan di skip, tonton terus. Subscribe terus semuanya. Ya ini, ayo memang. Saudara Agugum nih, terus tonton Agugum channel, jangan di skip nih, terus di subscribe, karena subscribe ini sangat berguna, biar tambah semangat ya Pak. Subscribe ya teman-teman semuanya, masyarakat yang ada di Panjalin, Majalengka, Jawa Barat, dan seluruh masyarakat Indonesia, tonton terus untuk Agugum channel ini. Terima kasih. Oke Pak, kita nanti malam kita kesana ya Pak. Oke. Saudara Agugum, kita sudah mau Paku Panjalin nih, ke Paku Panjalin Kidul. Paku, saya mau minta izin nih Paku, untuk menguak misteri tentang rumah adat Panjalin, sama tadi ada tempat nyandarnya di pas belakang desa ya Paku? Ya, itu kebetulan dulunya sebagai tempat musyawarah. Iya, para kesepuhan-kesepuhan kita dulu. Silakan kalau memang mau ada acara yang kaitan dengan rumah adat dan ini peninggalan-peninggalan yang lainnya di desa kami. Terima kasih. Siap, Paku. Saya ini sebagai warga desa Panjalin nih, saya pengen ngungkap, saya jauh-jauh kemana-mana, ini di Panjalin ada rumah adat. Bagi saudara Agugum yang belum tahu rumah adat, di Panjalin itu ada rumah adat, dan rumah adat satu-satunya di Kabupaten Majalengka ya Paku? Iya, itu sebagai kebanggaan kita bahwa rumah pertama di Panjalin yang penuh sejarah, insya Allah masih kita pertahankan dengan segala historisnya yang terkandung di dalamnya. Itu adalah rumah peninggalan buyut kami, yaitu buyut Seruni yang dipersunting oleh buyut Sanata gitu ya. Oke saudara Agugum, kayaknya saudara Agugum penasaran nih Paku ya. Ayo jangan lupa nonton Agugum channel, jangan di skip, dan jangan lupa Paku di subscribe Paku. Di subscribe. Oke Paku, terima kasih. Iya.